Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Tarbiyah semester 3, kita lanjutkan untuk pertemuan ke-7, di mana dari pertemuan ke-7 ini nanti akan dimunculkan tugas 6. Tugas 6 ini membahas tentang uji prasyarat kedua, di mana uji prasyarat kedua ini adalah kelanjutan dari uji prasyarat pertama yang kemarin, yaitu uji normalitas. Dalam uji prasyarat kedua ini nanti akan ada dua opsi, yaitu uji homogenitas dan uji linearitas. Tapi setiap kelompok itu nanti tidak akan melaksanakan dua-duanya karena nanti sesuai dengan uji yang dipakai. Jadi misalkan Anda kok penelitiannya itu adalah komparasi, maka yang harus Anda lakukan adalah uji homogenitas. Jika penelitian Anda kok korelasi, maka Anda melakukan uji linearitas. Jadi hanya salah satu saja yang dipakai sesuai dengan analisa yang Anda gunakan nanti. Sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita pelajari ini menjadi wasilah kita dalam belajar memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari pengantarnya. Yang pertama, uji linearitas dan homogenitas itu sejalan dengan uji normalitas. Artinya, uji prasyarat normalitas dan juga linearitas itu digunakan untuk mengetahui nanti ketika yang terakhir itu nanti kita akan melakukan yang namanya analisa data, baik analisa data komparasi maupun analisa data korelasi. Nah, sebelum melakukan analisa data komparasi dan korelasi, maka harus kita tahu dulu nanti analisa yang dipakai itu parametrik atau non parametrik, apakah parametrik atau non parametrik. Ini penting sekali karena nanti kalau salah di sini nanti hasilnya juga akan salah. Jadi untuk mengetahui nanti yang dipakai itu parametrik atau non parametrik, maka kita perlu tentukan itu nanti uji prasyaratnya bagaimana. Gitu. Baik dari sisi normalitasnya maupun dari sisi homogenitas ataupun linearitasnya. Hal ini dilakukan agar nanti dapat ditentukan jenis analisa yang harus dipakai, apakah parametrik ataupun non parametrik dalam uji komparasi maupun korelasi. Kita langsung ke teknis. Yang pertama untuk uji yang komparasi. Jadi bagi kelompok yang komparasi, tolong simak ini dengan baik. Bagi yang komparasi, simak slide-slide ini dengan baik. Yang pertama, uji homogenitas dalam analisa komparasi. Yang perlu diketahui yang pertama adalah uji prasyarat yang harus dilakukan dalam uji komparasi itu setidaknya ada dua. Saya katakan setidaknya karena nanti setiap penelitian pasti berbeda-beda. Nanti kalau Anda mempelajari lebih lanjut, ternyata boleh jadi nanti prasyaratnya lebih dari satu. Tapi setidaknya, paling tidak di dalam melakukan uji komparasi itu ada dua uji prasyarat yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah uji normalitas yang telah Anda kerjakan pada tugas 5 atau tugas 4 ya? Tugas 5 ya. Tugas 5. Lalu sekarang perlu Anda lakukan tugas 6, yaitu uji homogenitas. Dua prasyarat ini penting untuk dilakukan agar nanti bisa tahu jenis analisanya, apakah parametrik atau non parametrik yang harus dipilih. Yang selanjutnya, jika asumsi normalitas dan asumsi homogenitas ya semuanya terpenuhi, maka yang akan dipilih adalah parametrik, komparasi yang parametrik. Misalnya gini, kemarin Anda adalah kelompok yang analisa komparasi, lalu kemarin ketika melakukan uji normalitas ternyata hasilnya datanya normal. Terus nanti di tugas 6 ini Anda melakukan uji homogenitas, ternyata datanya homogen, artinya asumsi homogenitasnya terpenuhi. Maka nanti yang akan dilakukan adalah uji komparasi yang parametrik. Jenis analisa komparasi yang bisa Anda pilih nanti adalah jenis yang disebut dengan uji T independen. Jadi kalau datanya normal dan homogen, maka nanti analisa yang dipakai namanya adalah uji T independen. Ya, sebetulnya ada yang independen, ada yang dependen, tapi untuk yang kita pelajari dalam perkuliahan kita itu adalah uji T yang independen. Lalu ada asumsi yang kedua, ada pernyataan yang kedua. Jika salah satu saja
asumsi dari baik normalitas maupun homogenitas tidak terpenuhi, maka jenis analisa data yang dipakai adalah analisa data non-parametrik. Misalnya gini, kemarin ketika Anda melakukan uji normalitas, normal. Tapi ternyata ketika melakukan homogenitas, ternyata tidak homogen hasilnya. Tidak homogen artinya asumsinya tidak terpenuhi. Maka dari itu karena ada salah satu yang tidak terpenuhi dari prasyaratnya, maka yang dilakukan nanti adalah analisa komparasi non-parametrik. Nanti uji yang dipakai itu bukan uji T-independent, tetapi namanya adalah uji Mann-Whitney. Jadi bagi Anda yang kelompok komparasi, nanti Anda akan dihadapkan pada persimpangan intinya. Apakah mau pakai parametrik atau non-parametrik? Di mana baik parametrik maupun non-parametrik itu nanti penentuannya bukan atas selera Anda, tapi atas uji prasyarat yang dipakai, yang telah dilakukan. Dari uji normalitas sama uji homogenitas nanti hasilnya bagaimana? Jika hasilnya kok ternyata dua-duanya terpenuhi, artinya datanya normal dan juga homogen, maka pakai uji T-independen yaitu uji parametrik. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka memakai uji non-parametrik yang disebut sebagai uji Mann-Whitney. Saya kira penjelasannya ini tolong Anda pelajari dengan baik, konsep-konsep yang barusan saya katakan ini dipahami dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke sedikit gambaran mengenai uji homogenitas. Jadi uji homogenitas itu secara garis besar adalah uji untuk membandingkan dua data itu memiliki varian yang sama atau tidak. Varian dulu kita pernah membahas ya. Ada pada waktu membahas variabilitas di mana ada 3 ukuran utama, yaitu standar deviasi, ada variansi, ada range. Dua buah data itu perlu diketahui apakah ukuran-ukurannya ini masih relatif sama atau enggak. Jadi misalnya dalam uji komparasi Anda membandingkan, kalau kemarin contoh saya adalah contoh tentang perbandingan tingkat kepatuhan antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Jadi ada data laki-laki dan ada data perempuan. Dari dua buah data ini, kita perlu melakukan uji homogenitas. Artinya apa? Kita ingin mengetahui apakah variannya sama. Artinya apa? Artinya kita ingin mengetahui apakah standar deviasinya, variansinya, range-nya itu masih relatif sama atau enggak. Jika sama, maka kita katakan asumsi homogenitasnya terpenuhi. Tentu saja nanti terpenuhi atau tidak itu bukan berdasarkan kita lihat standar deviasi dan lain sebagainya, bukan karena itu, tetapi nanti sesuai dengan uji yang kita pakai. Sesuai dengan uji homogenitas, artinya SPSS-nya nanti bilang gimana. SPSS-nya dari uji homogenitasnya mengatakan homogen atau enggak. Jadi nanti hasil dari uji homogenitas itu nanti ditentukan atau dikatakan atau dianalisa dengan menggunakan SPSS seperti biasa. Jika dua data memiliki varian yang sama, maka dikatakan dua data tersebut saling homogen. Artinya asumsi homogenitas terpenuhi. Sebaliknya, jika dua data memiliki varian yang berbeda, maka dikatakan tidak saling homogen sehingga asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Untuk mengetahui nanti apakah homogen atau tidak nanti dilakukan dengan menggunakan SPSS. Jadi silahkan bagi Anda yang kelompoknya komparasi, lihat deskripsi, klik pada bagian tutorial uji homogenitas. Ya, silahkan bagi yang kelompok komparasi, lihat di deskripsi, klik di link untuk uji homogenitas. Di situ ada cara bagaimana melakukan uji homogenitas. Secara tidak langsung dalam link tersebut juga nanti Anda membuat tugas 6, di mana tugas 6 tersebut berisi uji homogenitas bagi kelompok yang komparasi. Ingat ya, bagi kelompok yang komparasi. Bagi yang korelasi berarti tidak melakukan uji homogenitas, tetapi dia akan melakukan uji linearitas. Nah, sekarang kita akan fokus bagi kelompok-kelompok yang datanya adalah data yang korelasi. Bagi yang korelasi, Anda melakukan uji linearitas. Bagi yang tadi komparasi, tidak perlu menyimak atau gampangannya tidak perlu melakukan uji linearitas.
Tapi bagi yang kelompoknya korelasi, silahkan disimak slide-slide yang berikutnya ini karena Anda sekarang perlu memahami teori tentang uji linearitas yang merupakan prasyarat dari uji korelasi. Sebagaimana tadi ya, sebagaimana uji komparasi, sebelum melakukan analisa korelasi itu perlu dilakukan setidaknya ya, ada dua. Yang pertama adalah uji normalitas dan yang kedua adalah uji linearitas. Uji normalitas kemarin sudah, dan nanti perlu dilakukan uji linearitas sebelum melakukan analisa korelasi. Jika asumsi normalitas dan juga asumsi linearitas terpenuhi, artinya kemarin ternyata datanya normal, lalu nanti ketika mengerjakan tugas 6 ternyata hasilnya linear. Berarti dua-duanya terpenuhi asumsinya. Berarti nanti Anda melakukan uji korelasi parametrik. Gitu ya. Salah satu jenis atau nama dari uji korelasi yang akan Anda lakukan nanti pada tugas 7, pada tugas terakhir, itu disebut sebagai uji produk momen atau uji Pearson bahasanya bisa. Uji Pearson itu nanti pada tugas 7. Yang jelas Anda perlu tahu itu salah satu namanya itu. Jika salah satu saja, baik normalitasnya maupun linearitasnya tidak terpenuhi, misalnya kemarin datanya nggak normal, walaupun nanti hasilnya yang tugas 6 ini linear, tapi kan nggak normal, berarti ada salah satu yang tidak terpenuhi. Karena ada salah satu yang tidak terpenuhi dari asumsi normalitas dan linearitas, maka nanti yang dilakukan adalah uji korelasi atau analisa korelasi non-parametrik. Nanti namanya salah satu yang bisa dipakai adalah uji korelasi Rank-Spearman. Itu nanti yang akan Anda kerjakan pada tugas 7 untuk analisa korelasinya. Adapun untuk tugas 6 kita fokus ke sini ya. Di dalam uji linearitas itu secara garis besar uji linearitas adalah uji untuk mengetahui apakah dua data itu memiliki hubungan yang mengikuti garis lurus atau linear atau tidak. Dulu waktu SMP Anda pernah belajar tentang persamaan linear ya, di mana persamaan linear itu dalam bidang kartesius itu seperti garis lurus. Nah itu sama konsepnya. Jadi nanti dari dua buah data itu ketika dihubungkan kok mengikuti garis lurus, maka dikatakan dua data tersebut linear. Walaupun Anda tidak akan mempraktekkan secara matematis, nanti kita akan pasrahkan kepada SPSS untuk melakukan uji linearitas ini. Nanti SPSS yang akan mengatakan apakah data tersebut linear atau tidak. Lalu jika dua buah data memiliki hubungan yang linear, maka dikatakan asumsi linearitas terpenuhi. Jika dua buah data memiliki hubungan yang tidak linear, artinya tidak mengikuti garis lurus, maka dikatakan asumsi linearitas tidak terpenuhi. Ya, jadi itu kaitannya dengan uji linearitas. Nah, nanti ini juga sama dengan yang ini. Jadi nanti kalau misalnya asumsi linearitas terpenuhi, berarti kita lihat kemarin normalitasnya terpenuhi enggak? Oh ternyata normalitas terpenuhi dan linearitas terpenuhi. Berarti kalau linearitas sama normalitas terpenuhi, artinya nanti yang dipakai adalah uji korelasi parametrik. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka yang dipakai adalah yang non-parametrik. Walaupun nanti untuk analisa komparasi parametrik, analisa korelasi non-parametrik, artinya nanti untuk analisa datanya, baik komparasi maupun korelasi, baik Anda parametrik maupun non-parametrik, nanti Anda akan kerjakan nanti pada minggu-minggu berikutnya, pada pertemuan terakhir, pada tugas 7. Adapun pada tugas ini, tugas 6, Anda fokus ke uji linearitas dan uji homogenitas. Sama dengan kelompok yang komparasi, bagi Anda yang kelompoknya korelasi, yang akan melakukan uji linearitas, silahkan cek link deskripsi, klik di bagian tutorial untuk melakukan uji linearitas. Di mana uji linearitas ini nanti seperti biasa dibuat untuk sebagai tugas 6. Tugas 6 uji linearitas. Jadi kalau boleh saya rangkum, untuk tugas 6-nya ya, tugas 6-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
itu ada dua macam, yaitu uji homogenitas bagi kelompok yang komparasi. Bagi yang kemarin ketika merumuskan masalah, rumusannya adalah komparasi. Lalu bagi yang kelompoknya korelasi nanti melakukan uji linearitas. Nanti bagi kelompok yang komparasi melakukan linearitas. Artinya tugas 6 ini akan berbeda untuk kelompok yang komparasi dan kelompok yang korelasi. Kalau yang komparasi mengerjakan uji homogenitas, untuk kelompok yang korelasi mengerjakan uji linearitasnya. Tutorial untuk dua buah uji ini, baik homogenitas maupun linearitas, itu ada pada link deskripsi. Tadi nama-nama uji yang saya sebutkan ada uji Mann-Whitney, uji T-independent, uji rank Spearman, product moment, itu tidak dikerjakan di tugas 6 ya. Itu untuk yang tugas 7. Karena nanti pada tugas 7 itu nanti tugas yang terakhir itu adalah tugas untuk analisa data, di mana analisa data itu mencoba untuk menyimpulkan hipotesa yang dulu pernah Anda buat. Artinya kesimpulannya nanti akan ada pada tugas 7, pada tugas 7 nanti akan ada kesimpulan analisa data. Nanti Anda akan melakukan entah uji yang parametrik maupun non parametrik, di mana parametrik ataupun non parametrik ini nanti ditentukan oleh prasyarat yang kemarin telah Anda lakukan, baik normalitas maupun homogenitas dan linearitas. Jika dua-duanya terpenuhi, baik di uji prasyarat kedua maupun normalitasnya, maka dilakukan parametrik. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka nanti melakukan uji parametrik. Tolong jangan sampai keliru ya. Yang komparasi melakukan homogenitas, yang korelasi melakukan linearitas. Saya kira cukup sekian. Silahkan cek link deskripsi untuk tutorial SPSS-nya. Kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan via WA. Atau mungkin sedikit tambahan untuk yang uji linearitas, ini rawan gagal. Uji linearitasnya ini rawan gagal. Jadi bagi yang nanti kok gagal, artinya tidak sama dengan tutorial SPSS yang saya cantumkan, Anda ketika melihat tutorial uji linearitas di deskripsi kok berbeda hasilnya nanti, artinya gagal, nanti silahkan chat WA saya ya. Nanti akan saya bimbing di situ. Tapi harapannya tetap berhasil ya, harapannya berhasil. Intinya kalau ada yang kurang paham silahkan WA saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.